buat kasih karunia dan anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami mau datang sujud menyembah kepada-Mu. Kami mau berserah kepada-Mu, karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Karena itu kami mau datang ke hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah di tempat ini hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapa, ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap hidup kami. Bapa, ku datang Untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan,
tak pernah meninggalkan kami. Dalam kesesakan kami Tuhan, mari sembah Dia, mari sembah dan tinggikan namanya. Karena Dia Allah satu-satunya dalam hidup kita, yang tak pernah meninggalkan kita, yang tak pernah melupakan kita. Sekalipun orang lain meninggalkan kita, sekalipun orang lain melupakan kita, namun Tuhan, Dia Allah yang selalu menyertai. Dia Allah Immanuel. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, saat ini kami nyatakan Engkaulah yang berkuasa dalam hidup kami. Engkaulah yang bertahta dalam setiap hidup kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau mendengar suara-Mu lebih lagi. Kami mau intim dengan-Mu lebih lagi Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Satu firman yang kami percaya, Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali tidak pernah Tuhan membiarkan kami. Karena itu Tuhan, dengan iman kami nyatakan Engkau Allah Immanuel yang selalu ada dalam hidup kami, yang menyertai kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami, Engkau melihat setiap kami Tuhan, hati kami. Engkau lawat setiap kami yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban Engkau lepaskan Tuhan, dan yang susah Engkau hibur Tuhan. Karena kami percaya Engkau ada di tempat ini. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan, setelah beribadah ini kami percaya kami mendapatkan urapan dari-Mu, hati yang baru, pengharapan Tuhan daripada Engkau yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Amin. Saya juga mau menyapa kepada yang ada di rumah yang masih setia mengikuti ibadah online. Shalom. Kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang kita tinggikan saat ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Nama Yesus. Nama di atas segala nama. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oi, haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Kita sama-sama mau serukan namanya lebih kuat lagi. Kita sama-sama mau meninggikan nama yang mulia, yang luar biasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Ya, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Yesus nama di atas segala. Yang percaya katakan amin. Mau bersorak-sorai lagi lebih tinggi buat Tuhan kita. Amin. Sekali lagi bersorak-sorai. Woo! Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya menebus, kalahkan maut, bangkit dari hidup. Yeah! Tuhan yang lebih kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, dalam perlindungan dan pengharapan. Pam, padam, pam, 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan semuanya, tepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut,
tepuk tangan buat Allah kita. Yang lebih keras dong. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan, Engkau pelindungan dan pengharapan dalam hidup kami. Kami imani itu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan apapun juga yang kami alami, bahkan sampai kami pun tidak tahan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau adalah pelindungan dan pengharapan kami. Kami tidak tahu hari ke depannya Tuhan. Kami tidak dapat melihat ke depan, tapi kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau diam di hadirat. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan kehadiran-Mu. Penuhi setiap hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Karena apapun juga, meski kami bisa berbahasa malaikat sekalipun, jika tidak ada kasih, tidak ada apa-apa artinya Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, berikanlah kasih-Mu kepada kami, agar kami lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sikigala basyakala basy. Wala basyakala basyande. Penuhi
apapun juga yang kami miliki, tanpa Kau tak ada gunanya Tuhan. Kaulah yang memberikan, Kaulah yang memberkati Yesus. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena ada kekuatan baru dalam hadirat-Mu. Ada pengharapan dalam hadirat-Mu. Ada jawaban dalam hadirat-Mu. Sebab itu kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau siapkan hati kami untuk mendengar nasihat-nasihat firman-Mu. Supaya hidup kami terarah dan hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami siapkan hati kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap dengan firman mereka katakan amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan setelah melewati masa pandemi lebih kurang 2 tahun lebih. Dan gak ada bapak-bapak rohani yang datang karena memang kondisi. Tapi hari ini kita bersyukur Bapak Sumarno Kosasi dan Ibu Sunlan yang adalah juga bapak rohani bagi gereja kita di tempat ini boleh hadir lagi. Dan tentu saya percaya ada nasihat-nasihat firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan melalui hambanya sebagai bapak rohani kita. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita buka hati untuk kita dengar nasihat firman Tuhan. Karena saya percaya saya gak perlu kenalkan lagi, karena Bapak kita pasti sudah kita kenal. Amin. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Saya serahkan kepada Kak Aca. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, dimanapun engkau berada, hari ini senang berjumpa dengan saudara. Dan saya bertanya kepada Pak Kastoni sebulan ini lagi topik apa? Dia berkata membawa berkat Tuhan dimanapun engkau berada. Amin saudara, dimanapun engkau berada Tuhan mau pakai. Nah berdasarkan bahan yang saudara akan terima setiap minggu dan sudah terima, hari ini saya memperkuat apa yang sudah disampaikan kepada para pemimpin Komsel, ya, kelompok-kelompok kecil dengan sebuah tema menjadi influencer yang benar. Saudara, kata influencer sesuatu yang umum selama 5 tahun terakhir. Betul saudara? Siapa itu influencer? Orang-orang yang punya follower, orang-orang yang punya viewer di YouTube, di Insta. Mereka mempengaruhi banyak orang dengan sebuah produk. Ya, betul saudara? Dan ketika dia promosi semua produk, dia dibayar oleh perusahaan. Dan perusahaan berani bayar mahal karena ketika orang ini ngomong mungkin dia artis, aktor, atau bukan juga mereka seperti profesi aktor aktris, tetapi pengaruhnya besar karena followernya banyak. Tentu saudara yang punya produk untuk jualan tentu tahu cara marketing seperti itu, betul? Nah, influencer mempengaruhi banyak orang untuk membeli produk. Tapi sadarkah saudara, engkau juga seorang influencer. Amin, seorang mempengaruhi orang lain. Mengapa Yesus berkata engkaulah apa? Garam dunia. Apakah Yesus salah? Tidak. Dia sudah menaruh roh Tuhan dalam diri saudara. Walaupun engkau punya masalah, engkau punya persoalan anakmu dengan orang tuamu, mungkin dengan pernikahanmu, Yesus tetap berkata engkau ada influencer. Engkau ada garam. Garam terlihat atau tidak terlihat. Sesuatu yang tidak menarik. Ibu-ibu, di dapur ada garam atau tidak? Sesuatu yang kelihatannya tidak menarik. Tetapi pengaruhnya luar biasa. Sedikit tetapi membuat makanan itu enak. Sadarkah saudara, sekalipun ada sedikit dalam hidupmu, tapi hidupmu bisa mempengaruhi banyak orang. Jangan mengkecilkan dirimu dengan perkataan, saya orang miskin, saya orang tidak berpendidikan, saya orang yang tidak seperti dia, seperti itu. Yesus berkata, engkau garam dunia. Percaya itu dulu.
Saya orang yang minder dulu, ya, merasa tidak bisa ini dan nggak bisa itu. Saya nggak suka salaman, saya nggak suka senyum, saya nggak suka bicara. Tapi hari ini saya tahu, kalau Tuhan pakai hidup saya, Tuhan pasti pakai hidup saudara. Amin. Engkau harus percaya bahwa Yesus berkata, engkaulah garam dunia. Garam siapa? Dunia. Gereja nggak boleh jadi gudang garam. Kolesterol, tekanan darah tinggi, saling mengasinkan. Asinmu dibutuhkan oleh dunia ini. Orang yang belum percaya. Engkaulah terang dunia. Dunia ini gelap. Tapi setitik cahaya. Mungkin engkau berkata, saya belum pulih banyak hal. Saya masih banyak kekecewaan. Saya masih banyak jatuh dalam dosa. Dengar baik-baik. Ruangan gelap. Yang dibutuhkan bukan Philip 19 watt, 12 watt, atau 5 watt. Cahaya lilin saja di tengah kegelapan yang kelam, itu tetap punya cahaya yang membuat orang bisa melihat sekitar. Betul saudara? Kita nggak butuh terang. Jadi sesama Komsel bukanlah saling menerangi, silau nanti. Sakit mata, terangmu dibutuhkan oleh tetanggamu, terangmu dibutuhkan oleh customermu, langgananmu. Percaya itu dulu. Kalau orang punya influence, banyak follower, kita kagum-kagum saudara. Kagumilah roh Tuhan ada padamu. Amin. Kagumilah Tuhan mau pakai saudara. Nah, berdasarkan hal inilah saya ingin mengajak saudara baca sebuah kisah tentang seorang panglima Aram namanya Naaman. Mungkin saudara sering mendengar kisah ini, tetapi saya ingin melihat dari kisah ini kita belajar ada influencer yang tidak dipandang. Lihat khotbah seorang pendeta, dia tidak tahu bahwa Naaman mengalami mujizat. Ada seorang gadis. Mari kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang ini seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, siapakah Naaman? Orang penting, orang hebat, panglima. Saudara tahu panglima Tentara Republik Indonesia, pangkatnya tinggi sekali dan membuat dia terpandang karena dia menang perang. Tapi ada sebuah persoalan besar dalam hidupnya, sakit kusta. Ada satu titik kena kusta saudara. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak perempuan mungkin usia 15 tahun, 16, 17 tahun, kita tidak tahu. Namanya Ana, ya di bawah 20 tahun. Dan kondisi anak itu seperti apa? Dia orang Israel, tapi dia ditawan. Saudara senang ditawan? Tertawan di sebuah negeri asing dari Israel. Aram yang sekarang adalah disebut Syria, Suria. Sudah ngerti? Syria. Oke. Dan perempuan ini orang Israel. Kerjanya apa? Pelayan. Pembantu rumah tangga. Menarik gak jadi pelayan? Pembantu rumah tangga. Di sebuah negeri yang tertawan. Hari ini, mungkin hidupmu kelihatannya engkau merasa dirimu paling menderita. Engkau tertawan oleh situasimu, engkau tertawan oleh kondisimu, oleh apapun persoalanmu. Hari ini, lihat anak perempuan nih. Sekalipun secara fisik dia tertawan, tapi secara rohani dia tidak tertawan. Hatinya tidak tertawan, hatinya tidak disedihkan oleh kondisi dia harus keluar dari rumahnya, pisah dari mamanya, pisah dari orang tuanya. Mengapa dia tidak tertawan? Mengapa imannya tidak tertawan? Mengapa pikirannya tidak tertawan oleh kondisi dan situasi buruk? Karena ayat 3, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi di mana? Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Dari apa?
Penyakitnya ada sebuah kata, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia. Saudara, ketika anak perempuan ini berbicara, ada iman. Betul saudara? Ada iman? Tentulah ada iman. Iman gadis ini datang daripada pengenalan akan Allah. Iman saudara bukan datang dari dengar cerita orang lain, tapi pengalamanmu bersama Tuhan. Apakah iman anak-anakmu ketika dia keluar kota, kuliah seperti anak perempuan ini? Apakah iman anakmu suatu hari dia pisah dari saudara, berkeluarga, dia bisa berkata seperti gadis ini? Banyak orang ketika hadapi situasi yang sulit, imannya tertawan oleh persoalan. Susah mempercayai ada Allah yang besar. Tapi gadis ini di tengah rumah yang asing, di tengah tuannya, nyonyanya yang bukan orang Israel, imannya tidak tertawan. Dia tetap melihat ada nabi, di mana seorang nabi ada di Israel. Nabi ini adalah Nabi Elisa. Seorang nabi operasinya berdasarkan langsung dari Allah, langsung dari Tuhan. Makanya dia bisa bernubuat, dia melakukan banyak hal. Apakah engkau di tengah situasi buruk, kondisi buruk yang engkau sedang alami, engkau memberikan harapan kepada orang-orang lain? Mungkin engkau lagi banyak banyak situasi miskin, situasi juga omset toko nggak naik, ya kan? Ya, gaji nggak naik. Saudara, semuanya barang naik, jarang yang turun. Ya toh? Pertalite naik, ya. Apalagi beras naik, tepung naik, Indomie naik. Jarang ada yang turun kecuali hujan, sudah. Hujan turun. Semuanya naik. Hari ini, apakah engkau di dalam mulutmu memberitakan harapan di tengah keputusasaan situasi ekonomi? Apakah mulut masih memberitakan harapan terhadap sebuah keluarga yang mau cerai? Apakah engkau memberitakan harapan terhadap anak yang gak punya uang untuk kuliah? Mulut kita selalu memberitakan apa? Hal-hal yang kadang tidak menimbulkan sebuah harapan. Betul saudara? Penghakiman, penilaian yang membuat orang down hari ini. Sudah mau jadi influencer? Berapa banyak sudah mau jadi influencer? Angkat tanganmu. Mau saudara? Mulailah lihat anak perempuan yang jarang dikhotbahkan. Anak perempuan ini sekalipun dia tertawan, tapi imannya tidak tertawan, harapannya tidak tertawan. Amin saudara? Haleluya. Dan dia berkata kepada nyonyanya, kalau Tuan, yaitu panglima raja alam yang namanya Naaman, pergi kemana menghadap Nabi di Samaria itu, tentulah ia akan sembuh. Ada iman, ada pengharapan di situ. Definisi seorang pemimpin adalah seorang pribadi yang selalu memberikan harapan ketika sesuatu tidak ada harapan. Sudah mau jadi pemimpin? Sudah mau jadi pemimpin? Engkau sudah memimpin anakmu. Engkau tanpa engkau sadari, engkau ada pemimpin, engkau punya anak, engkau punya karyawan. Biarlah mulutmu seperti anak perempuan ini. Yang kedua, sudah mau jadi influence yang benar. Apa yang terjadi? Gadis itu menyampaikan pesan kepada nyonyanya, dan nyonya sampaikan kepada suaminya yang namanya Naaman, lalu Naaman memberitahukan kepada tuannya, yaitu Raja Alam. Katanya, beginilah yang dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan kirim surat kepada Raja Israel, Naaman. Lalu pergilah Naaman dan membawa apa? Sebagian apa? Persembahan. Wow, dia bawa banyak ya hadiah, ya oleh-oleh. Apalagi sumbangan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas. Banyak sekali saudara. Mungkin per itu harganya. Dan 10 potong pakaian. Mengapa dia bawa? Mengapa pertanyaan dia bawa? Inilah kondisi orang yang sudah putus asa. Betul? Dia mendengar ada seorang dokter ya zaman sekarang bisa sembuhkan. Pasti
Dia pengen membalas budi kalau ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan dia. Tapi dia butuh surat. Surat pengantar, referensi ya. Jadi dia datang kepada bosnya, Raja Aram minta surat referensi, ya toh? Dan ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, ya. Sesampai surat itu kepadamu, ini Raja Aram, dalam surat referensinya dia berkata, sesampai surat itu kepadamu Raja Israel, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, ya, Naaman panglimaku, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Saya nggak tahu apa yang terjadi, komunikasi mungkin salah, ya toh. Yang pasti ada mungkin cara berpikir Raja Aram adalah Nabi Elisa ada di wilayah Israel. Tentu sebagai raja dia punya kuasa atas nabi ini. Dia salah tafsir, raja tidak berkuasa atas nabi Tuhan, amin. Mereka beroperasi dengan cara yang berbeda. Apa yang terjadi ketika Raja Israel menerima surat referensi ini? Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaian serta berkata, mengapa dia koyakkan? Kenapa dia marah? Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang ini, dia pakai orang ini, mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari apa? Ia mencari apa? Gara-gara terhadap aku. Apa yang kita belajar dari hari ini tentang surat itu? Hubungan Raja Israel sama Raja Aram tidak baik. Selalu ada konflik, selalu ada pertempuran. Ngerti? Ketika ada masalah, musuhnya kirim surat minta tolong. Oke? Bawa hadiah. Tapi ketika dia baca surat itu, dia marah. Sepertinya dia yang harus melakukan mujizat, kesembuhan. Saya katakan kepada saudara, ketika hubungan kita rusak atau ada masalah, apapun yang sudah lakukan akan jadi masalah. Betul saudara? Sekalipun kau berbuat baik kepada seseorang, dia bilang begini, sekalipun kau kirim 100.000 atau 1 juta tolong anaknya kuliah, dia berkata, dia menghina saya dan kirim uang. Betul saudara? Padahal niatnya baik, ya kan? Saudara, ketika raja nih menerima hubungan yang rusak, seringkali menimbulkan persepsi yang salah. Hubungan yang rusak selalu menimbulkan apa? Persepsi yang salah. Hari ini bereskan hubungan yang rusak supaya persepsi kita benar. Dan apa yang terjadi? Ayat 8, segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaian, dikirimkannya pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah Naaman ia datang kepadaku, supaya ia Naaman tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Apakah perkataan ini menunjukkan kesombongan dia? Nanti kita lihat lebih jauh. Apakah nabi ini sombong sepertinya? Kalau di Jambi ada seorang yang datang dari Muara Bungo, sakit jantung. Dokter spesialis jantung di Jambi berkata, biarlah dia datang supaya dia tahu di Jambi ada spesialis jantung. Kita akan lihat, apakah sombong? Jawabannya nanti. Tapi yang pasti adalah begini. Ketika Nabi Elisa mendengar ada sesuatu yang terjadi dan Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Mungkin dia sedang minum kopi Starbucks ya. Minum kopi dari Jambi, wangi sekali. Kemarin saya dikasih minum kopi sama Bapak Ahyong. Ketika dia dengar berita ini, orang lain kejadiannya. Pertanyaannya gini, mengapa dia tidak diam? Itu kan urusan raja, betul saudara? Ya ini kan komunikasi antara Raja Aram dan Raja Israel. Inilah pembelajaran kita. Ketika ada persoalan dalam hidup seseorang, dalam gereja orang lain sekalipun, dalam komsel orang lain, dari perusahaan orang lain, selalu engkau belajar satu hal. Apa yang Tuhan mau engkau lakukan, walaupun itu bukan perusahaanmu, itu bukan gerejamu, itu bukan komselmu, itu bukan anakmu. Ngerti maksud saya?
kita cenderung menutup diri kalau itu tidak menyangkut gereja kita, komsel kita, anak kita, keluarga kita. Betul? Nabi Elisa tidak begitu. Dia tahu ada sesuatu yang gak enak terjadi. Tetapi Bapa di surga, Allah kita punya rencana yang besar. Amin saudara? Jadi karena ada rencana Allah yang besar terhadap orang asing. Naaman orang asing. Atau musuh orang Israel. Ada rencana Allah. Dia berkata, biarlah ia datang supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Saudara mau jadi influencer yang benar? Amin saudara. Caranya gimana? Setiap kejadian terjadi, jangan menutup diri buat roh Tuhan berbicara. Setiap persoalan-persoalan terjadi dengan orang lain, jangan menutup diri. Sepertinya itu kan orang lain. Tetapi bertanyalah, Tuhan bagian saya apa? Tapi sikapnya adalah dalam setiap situasi yang tidak menyenangkan buat orang lain, pasti ada maksud Tuhan. Dan maksud Tuhan adalah memakai saudara untuk memperkenalkan bahwa ada Allah yang hidup, yaitu Yesus namanya. Amin saudara. Jadi cara jadi terang dan garam adalah tidak membatasi diri kita. Selalu ada sebuah sikap hati ingin memperkenalkan Allah yang benar. Ketika saya ada di rumah duka, salah satu rekan kami ya meninggal. Ya, lebih tua dari saya 10 tahun. Di rumah duka ini saya datang. Duduk di sana ketemu teman-teman lama. Karena orang ini seorang lama juga di Abalev. Datanglah orang lama, ya say hello ini nih. Dan sudah tahu, sukacita terbesar kita ketemu teman sahabat lama ngobrol, ya kan? Tapi ada staf-staf yayasan yang saya pengen ngobrol. Ketika saya ngobrol dengan mereka, ada seorang pribadi yang kerja di yayasan admin saudara. Dan dari pembicaraan dengan staf-staf yayasan yang cukup dekat, mereka bilang dia udah admin lama. Sudah lama kerja di yayasan, tapi masih M saudara. Wow, saya bilang bisa ya. Saya tertarik sekali dan saya ngobrol sama dia. Mengapa saya tertarik dan saya mau ngobrol sama dia? Padahal banyak teman lama, ngerti ya? Yang sudah lama 10 tahun gak berjumpa, 5 tahun gak berjumpa, pengen ngomong. Tapi saya singkirkan dulu kepentingan saya pribadi untuk melepaskan kangen sama orang-orang lama ini. Karena saya tahu tidak kebetulan dia satu meja dengan saya. Gak kebetulan. Dan saya butuh sekitar 10 menit untuk meyakinkan dia bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Buat saya sukacita saya terbesar datang ke rumah duka itu bukan ketemu orang lama dan melepaskan kangen. Tapi saya bisa menceritakan Allah yang benar kepada dia. Yang bersama-sama kita, tanda kutip yayasan kita, tapi saya tidak pernah bertemu dengan orang ini. Jadi saya mau membuka sebuah cara berpikir kita. Bahwa hidup kita gak boleh fokus kepada diri kita, keluarga kita, perusahaan kita. Kalau kita fokus ke arah sana, Tuhan sulit pakai kita lebih dahsyat lagi. Amin. Sudah mau dipakai Tuhan? Karena ayat ini berkata engkau terang apa? Dunia. Orang yang gak sudah kenal. Dunia ini orang yang gak sudah kenal. Betul saudara? Garam dunia. Artinya orang-orang yang memang tawar hatinya, ya, gelap hidupnya. Mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Ketika Naaman, kemudian apa yang terjadi? Biarlah orang itu, Naaman datang ke rumahku, kata Nabi Elisa. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya, 2 Raja-Raja 5 ayat 9. Dan keretanya, tentu dia disertai banyak pasukannya. Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ya, ternyata Elisa nggak ngontrak, dia punya rumah juga. Ya. Saya tidak tahu rumahnya besar atau tidak. Ya, Nabi itu ada rumahnya juga. Ya, Elisa menyuruh orang suruhan, itu menarik loh. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan kepada Naaman dan mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan apa? Pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Wow, saya bilang ini luar biasa nih. Bukan pesannya luar biasa. Caranya luar biasa. Ada seorang terhormat, ya toh, datang ke PCC ini, ya gereja namanya apa? Pelita Church Community.
Wah, semua gereja sekarang mulai ke Inggris-Inggrisan nih ya. Ya, gereja Pelita nih. Dan yang datang adalah Jenderal Bintang 5 ke rumah, ya, ke tempat ini. Datang dan sirene, dari bandara turun. Wow, semua jemput wali kota ikut sampai di depan. Mendadak Bapak Heri, Bapak Kastoni bilang sama staf, keluar jemput, kasih tahu dia. Ya toh, kasih tahu. Suruh dia makan di kafe mana, dia akan sembuh. Kira-kira sikap kita sama orang terhormat apakah begitu? Enggak. Betul saudara? Biasanya kita bilang, hai semuanya siap-siap ya, ini jenderal bintang 4 loh, atau bintang 5 datang nih. Ya, ayo pakai baju yang bagus, batik yang bagus, semua standby menyambut. Senyum. Apa yang saya dapatkan? Manusia sering melihat penampilan. Manusia sering melihat posisi. Manusia sering melihat ini orang punya banyak kekayaan. Elisa, seorang nabi, mengerti. Untuk dia berkata kepada Raja Israel, biarlah ia boleh datang kepada saya supaya ia tahu ada nabi. Masih ada nabi di sebuah tempat yang namanya Israel. Kalau dia sombong, dia akan muncul menyambut. Betul saudara? Betul saudara? Wajar sekali. Karena dia sudah memberi sebuah pernyataan, datang. Tapi dia gak menyambut. Dia gak menyambut. Dia kasih seorang staff, office boy kali ya. Maju kamu, kasih tahu dia aja. Saya belajar satu hal. Kepemimpinan yang benar dalam sebuah gereja tidak memberikan karpet merah kepada orang kaya, orang punya posisi, orang yang punya pengaruh di luar. Karena belum tentu orang ini dewasa. Ngerti maksud saya? Janganlah engkau mengangkat pemimpin berdasarkan hal-hal seperti itu. Dan apa yang terjadi? Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan apa? Gusar. Kenapa dia gusar? Kenapa dia bergusar? Lihat perkataannya. Aku sangka bos tidak-tidaknya ya datang keluar menyambut aku. Lalu dia berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Sudah pernah melihat orang doa begini? Boleh. Roh Tuhan bekerja bukan karena tangan saudara. Roh Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak roh. Yesus menyembuhkan orang buta, kadang dia ke tanah langsung diusap-usapkan. Caranya beda-beda. Lihat. Pola pikir Naaman adalah pola pikir manusia. Dia berpikir Nabi Elisa akan menyambut dia. Dan karena dia tidak disambut, dia gusar. Dia berpikir Elisa akan datang dan menumpangkan tangan. Menggerak-gerakkan tangannya atas tubuhnya. Dan dia hanya dengar sebuah pesan. Dia gusar. Dia berharap Nabi Elisa datang. Itulah pola pikir manusia. Makanya Yesaya berkata, jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia. Betul saudara? Lebarnya selebar apa? Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalan Tuhan. Beda sekali. Pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran saya. Pikiran saudara juga. Sudah mau mengizinkan cara Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Pertolongan Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Mujizat Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Saudara, saya tahu dalam situasi pandemi dan setelah pandemi atau resesi sekarang, banyak persoalan di ekonomi Indonesia. Betul saudara? Ya kan? Omset turun. Ya toh? Banyak hal itu ekonomi, belum lagi hal-hal lain, politik dan segala macam. Tapi kita harus berdoa mencari jalan Tuhan.
Ketika engkau berdoa mencari jalan Tuhan, engkau mengerti jalanmu beda dan jalan Tuhan. Makanya engkau harus cari jalan Tuhan. Amin, saudara. Engkau harus cari hikmat Tuhan. Dan ketika Naaman gusar, responnya apa? Dia berkata, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Ini pola pikir manusia. Betul, saudara? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan apa? Panas hati. Orang Hokkien bilang hoitoa. Mendidih di hati. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawai yang datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi apa? Tahir. Influencer pertama, seorang gadis kecil. Influencer kedua adalah Nabi Elisa. Influencer ketiga adalah staf, pegawai. Saudara, profesimu masih staf, pegawai sebuah perusahaan, sebuah toko. Engkau punya influence ketika bosmu lagi marah-marah. Ini bosnya lagi apa? Marah-marah. Seringkali kita mendengar sebuah istilah ABS, asal Bapak senang. Pegawainya enggak begitu. Mereka, saya tidak tahu berapa orang, mereka berkata, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar, bukankah Bapak juga akan melakukannya demi kesembuhan? Sekarang mandi aja gak mau, ya kan? Sudah mau cari influencer yang benar? Berilah nasihat benar ketika ada respon negatif, ya kan? Berilah apa? Nasihat benar. Seorang ibu lihat anaknya dipukul di sekolah, tunas pelita sama temennya. Diajarkan, nah pukul balik. Nasihatnya benar gak? Gak benar. Nah ampuni temanmu yang pukul kamu. Setelah itu datang ke sekolah. Ya kan? Datang ke sekolah bukan marah-marah, saudara. Ini namanya sekolah Kristen. Aku akan keluarkan anak saya, pindah sekolah. Nah, ketika ibunya marah-marah, ya toh, staf tokonya ketemu ibunya pulang dari sekolah tunas pelita, bilang, Bu, ini bukan soal sekolah, ini soal ada orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan terlalu jauh, keluarkan anakmu dari sekolah ini. Contoh, ini contoh. Nah, sudah bisa terapkan contoh ini banyak hal. Ketika ada seorang yang mau keluar dari komsel, dari gereja ini misalnya, marah karena apa? Pendetanya salah ngomong, saudara. Orang bisa salah ngomong, betul saudara? Kasih nasihat yang benar. Sudah mau menjadi teman para pemimpin? Kasihlah nasihat pemimpinmu kepada pemimpin yang salah. Kasih nasihat kepada saya. Kalau kau lihat saya marah-marah, tarik saya di samping. Pak, jangan marah, tenang saja. Kasih nasihat yang benar. Amin. Halo, bilang kiri kanan, aku minta nasihat. Kalau aku lagi marah-marah ya. Oke. Ya, saudara istri lihat suamimu marah-marah, berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya dia tenang sebentar hari. Waktu itu kasih nasihat yang benar. Jangan bilang sama suamimu, ayo lawan saja. Oke. Bagaimana menjadi influence yang benar? Poin yang keempat. Apa yang terjadi? Ternyata Naaman dengar. Naaman apa? Dengar. Ya kan? Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu apa? Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel.
Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Nah, ayat 15, kemudian dia kembali dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Waktu itu Elisa keluar. Betul saudara? Keluar dari rumah. Saya kira ini pelajaran yang baik. Dia keluar dari rumah untuk menerima seseorang yang sudah ngalamin Tuhan. Dan dia mau mendengar apa yang terjadi. Dan orang ini berkata tidak ada Allah kecuali di Israel. Itulah sebabnya mengapa Elisa suruh dia mandi di sungai Yordan. Karena sungai Yordan ada Israel. Dan supaya orang yang tahu ada Allah di Israel. Hari ini engkau ada gereja Tuhan. Yesus ada kepala di gereja. Mengapa engkau ada di gereja? Supaya engkau bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup saya, atas keluarga saya. Engkau memperkenalkan Yesus karena dia ada kepala gereja. Amin saudara. Poin keempat adalah ketika ada seseorang berkata, aku percaya Yesus, Allah yang besar. Kau harus mengerti, sudah ada 3 orang yang bersedia jadi influencer. Yang pertama siapa? Gadis itu. Yang kedua siapa? Nabi Elisa. Yang ketiga siapa? Yang keempat sebenarnya ada istrinya Naaman. Betul saudara? Dia yang sampaikan pesan kepada suaminya. Nah, ketika Naaman berkata seperti ini, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Kalau engkau mau menjadi influencer yang benar, ada sebuah sikap hati. Lihat kejadian ini. Tetapi Elisa menjawab, demi, baca sama-sama, 1, 2, 3. Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi apa? Pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa? Apa-apa. Mengapa dia berkata demikian? Itu pertanyaan menarik. Itu pertanyaan menarik. Kalau saya jadi Nabi Elisa belum tentu respon saya begini. Saya bilang puji Tuhan, haleluya, ini memang berkat dari Tuhan. Bisa begitu? Pas lagi butuh uang, ini berkat dari Tuhan. Lihat. Seperti yang saya katakan, bahwa Nabi Elisa berkata kepada raja, biarlah orang ini datang kepadaku, supaya ia tahu ada Allah Israel. Betul saudara? Dia mengerti dia seorang nabi, dia seorang pelayan. Yang harus ditinggikan bukan dia. Dia bukan pembuat mujizat. Yang membuat mujizat adalah Allah Israel. Seringkali kita lupa nih. Ada orang hidupnya berubah karena pelayanan kita. Ada orang yang mengalami kesembuhan karena pelayanan kita. Ada orang yang tertolong pernikahannya karena kita. Dan kita lupa. Semuanya pekerjaan Roh Tuhan. Roh Tuhan bekerja di balik perkataan kita. Roh Tuhan bekerja di balik tumpang tangan kita. Dan ketika terjadi mujizat, kita menerima kemuliaan dari manusia. Pujian dari manusia. Hati-hati. Hati-hati di situ. Kalau komselmu berkembang berbuah banyak, gereja ini berkembang berbuah banyak, engkau hanya berkata, seperti Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, hanya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Kalau bisnismu berkembang, engkau hanya berkata, aku menanam, stafku menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin saudara. Kalau terjadi mujizat, engkau hanya berkata, Allah Israel, Yesus Kristus yang menyembuhkan orang ini, bukan saudara. Dan ketika ada proses pemberian, engkau harus tahu, saya terima atau enggak. Elisa tidak terima. Walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima, tapi ia tetap menolak. Kita harus mengerti hidup kita milik Tuhan. Amin saudara. Halo Bapak Ibu, hidupmu milik siapa? Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, nasibmu dan nasib saya ke neraka. Memang segala sesuatu akan berjalan oke di dunia ini. Tetapi ujungnya ada kematian kekal, masuk kepada neraka. Tapi hari ini kita ada di tempat ini, kita harus tahu segala sesuatu datang dari Tuhan. Dan kita kembalikan kepada Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Hari ini berapa banyak yang mau jadi influencer.
Mau jadi influencer enggak? Engkau terang dan garam. Mungkin engkau seperti anak perempuan yang tidak punya apa-apa. Dalam situasi sulit, tapi dia memberikan pengharapan. Mungkin saudara seperti staf-staf ini, karyawan nih, tapi mereka memberikan nasihat benar. Mungkin kau seperti Elisa juga, engkau mengerti cara Tuhan bekerja. Hari ini ada 5 poin yang saya tinggalkan buat saudara. Dan 5 poin ini menolong saudara untuk sudah melihat hidupmu di dunia bukan sekedar jadi orang biasa. Engkau ada di tangan Allah yang luar biasa. Dan perbuatan Allah selalu luar biasa. Tapi kita harus jaga sikap hati kita. Amin saudara. Jaga kerendahan hati kita. Jaga nilai-nilai. Jangan melihat manusia. Jangan menyenangkan hati manusia. Senangkanlah hati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Yesus, engkau pernah berkata, engkau lemah lembut dan rendah hati. Bapa, hari ini kami belajar kerendah hatian. Bahwa segala sesuatu dari engkau dan untuk engkau. Mari kita nyanyi sebuah lagu, tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Hadirat-Mu menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Mari kita bersyukur, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu, segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya. Mari akui Yesus adalah pemilik. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi
hanya daripadamu kan ku bawalah hidupmu, bawalah tubuhmu sebagai persembahan. Sekali lagi, segalanya mari berikanlah kepada Tuhan seluruh tenaga, waktu, harta, apa yang kau punya, semuanya datang dari Dia. Siang hari ini Roh Tuhan berbicara apa? Tangkap itu. Hari ini tangkap Tuhan mau engkau apa? Minta pimpinan Tuhan hari-hari ini, minggu-minggu ini. Apa yang kau harus lakukan? Ketika engkau mengerti engkau adalah terang dan garam dunia, mari perbesar hatimu. Jangan egois, jangan mikirin dirimu terus. Persoalanmu akan selesai ketika engkau memikirkan kerajaan Allah. Pergumulan akan selesai ketika engkau memikirkan kehendak Tuhan. Karena Tuhan akan memberi engkau kekuatan. Ketika engkau memberi, maka engkau akan menerima. Tapi ketika engkau tidak mau memberi, engkau tidak terima apapun. Hari ini buka hatimu lebih besar. Biar Roh Tuhan taruh sesuatu. Biar Roh Kudus berbicara sesuatu. Supaya engkau bangkit. Bangkit. Kau bangkit hari ini. Kau melihat hidupmu. Wow. Banyak orang akan diselamatkan. Wow, banyak orang akan mengalami Tuhan. Lihat perusahaanmu, buat pelayananmu, lewat tanganmu, lewat talentamu, banyak orang akan mengenal Allah. Mari buka hatimu, punya iman. Tuhan mau pakai engkau. Bapa, hari ini kami berdoa. Ada iman kepada Allah yang benar. Iman kepada Allah yang bekerja melalui cara Allah, bukan cara kami. Hati kami terbuka buat cara Bapa di surga bekerja dalam setiap hidup kami. Kami tidak mau membatasi diri kami dan pikiran-pikiran manusiawi kami yang membatasi tangan Tuhan bekerja, Roh Tuhan bekerja dalam diri kami. Hari ini kami menjanjikan hidup kami sebagai bejana yang Tuhan mau pakai. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat yang ada. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Katakan amin. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ngomong kanan kiri, yuk praktek. Karena kamu adalah influencer. Kamu garam dunia, kamu terang dunia. Jangan pernah membatasi diri kita di posisi apapun kita hari ini. Seperti gadis kecil tadi, seperti Nabi Elisa, seperti pegawai Naaman, seperti istri. Dimanapun engkau berada, biarlah hidupmu jadi berkat. Yesus dimuliakan. Amin. Terima kasih untuk Pak Sumarno Kosasi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Saya persilakan. Segera diadakan Bazar Kids tanggal 1-2 Oktober 2022. Kita akan buka di setiap jam ibadah kids masing-masing. Di sini anak-anak bisa bermain di stand permainan kelas kecil dan kelas besar. Anak-anak bisa menukar dengan hadiah-hadiah menarik loh. Ayo jangan sampai kelewatan ya. Ditunggu kedatangan adik-adik semua. Shalom, informasi. Berhubung ibadah GET di ruang Sakura telah melebihi kapasitas ruangan, maka atas kesepakatan penatua,
Ibadah Gate akan menggunakan ruang anggrek di jam yang sama, yaitu di jam 11.30 sampai dengan jam 12.30, mulai bulan Oktober 2022. Berikut diinformasikan jam ibadah untuk setiap ibadah mulai bulan Oktober. Untuk ibadah raya 1, pukul 7.30 sampai 8.45 di ruangan anggrek. Untuk ibadah raya 2, pada pukul 9.30 sampai 10.30 di ruangan anggrek. Untuk ibadah raya Gate, pada pukul 11.30 sampai 12.30 di ruangan anggrek. Mari kita dukung untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu 24 September 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News untuk sepanjang minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi itu tadi beberapa poin multimedia untuk sepanjang minggu ini, dan sekali lagi saya memberi apresiasi bagi Bapak Ibu. Tadi saya lihat tadi pagi sudah lebih cepat hadir, karena nanti per tanggal 5 Oktober ibadah kita akan dimulai lebih cepat setengah jam, yaitu 7:30, dan sekali lagi saya memberi apresiasi untuk Bapak Ibu yang dengan rela hati bangun lebih pagi lagi, dan tadi saya lihat sudah lebih banyak datang lebih cepat. Amin. Dan sekali lagi mari kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Dan sekali lagi terima kasih untuk pelayanannya, buat firman-Nya. Mari praktek sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari dengan iman katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan iman mari katakan, Kau bersamaku, Kau bersama, ya amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau ada di dalam kami. Engkau Allah yang maha besar, dan kami tidak mau membatasi kebesaran-Mu dengan pikiran kami yang terbatas. Sebab itu, apa yang Kau sudah sampaikan kepada kami pagi hari ini, biarlah setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup kami mempengaruhi banyak orang untuk mereka mengenal Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun Engkau menempatkan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, di lingkungan tetangga kanan kiri kami, dimanapun kami berada, biarlah hidup kami membawa dampak bagi orang-orang untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab Bapakku berdoa menyerahkan hidup jemaat-Mu sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biar tangan kuasa-Mu menyertai hidup mereka, pemeliharaan perlindungan-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan atas hidup mereka, supaya setiap orang-orang melihat
Engkau nyata dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Bila hikmat pengurapan-Mu terus bertambah-tambah dalam hidupnya. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima mari katakan amin. Tuhan memberkati.